Halo, ini adalah PCB transistor tester yang layoutnya merupakan desain dari Marcus. Namun firmware-nya sendiri saya gunakan firmware asli dari microcontroller, situsnya itu namanya. Jadi saya hanya menggunakan layoutnya saja tanpa menggunakan firmware dari Marcus. Dan rangkaian di sebelah sini sebenarnya untuk di sebelah sini LM339 sebenarnya tidak begitu diperlukan. Transistor tester ini bisa mengukur berbagai jenis komponen, mulai dari nilai ESR komponen, kapasitor, juga resistor, dan transistor. Jenisnya transistor juga banyak, ada NPN, bisa NPN, transistor biasa juga seperti PNP, juga MOSFET, dan banyak lagi yang lainnya. Mari kita lihat demonya. Kali ini saya akan mengukur transistor atau kapasitor terlebih dahulu. Ini merupakan kapasitor jenis Miller. Nilainya di sini tertera 470 nano. Mari kita lihat apakah nilainya sesuai. Jika melakukan pengukuran, kita tinggal tekan tombol saja. Ya, sudah terlihat bahwa di situ yang terhubung adalah pin nomor 1 dan pin nomor 3, mana itu lambangnya menunjukkan kapasitor dan di bawahnya ada ukurannya. Itu terbaca 490,8 nanofarad dengan ESR sama dengan 1,1 ohm. Semakin besar ESR maka itu semakin buruk kapasitas komponen tersebut, dalam hal ini kapasitor. Namun semakin kecil nilainya berarti semakin baik. Kita akan mengukur transistor Elco, maksud saya kapasitor Elco. Di sini tertera nilainya 0,22 mikrofarad atau 220 nano. Sulit terlihat. Mari kita ukur. Jika melakukan pengukuran, kita tinggal tekan tombol saja. Nah, terlihat bahwa ESR-nya begitu besar, berarti komponen ini, kapasitor ini tidak bagus. Tapi nilainya sendiri masih mendekati 220 nano. Itu tertera 217 nanofarad. Lalu kita akan coba mengukur suatu transistor. Di sini saya punya GFET, transistor jenis GFET 2N5952. Mari kita cari tahu bagaimana pin outnya, mana drain, gate, dan source-nya. Susah memasukkannya ternyata. Ini memang desainnya hanya sementara, jadi saya hanya menggunakan soket IC saja, jadi agak sulit. Tepatnya mungkin saya akan menggunakan seperti di avometer. Kita tes. Ternyata 2N5952 ini jenisnya NGFET atau N-channel GFET, dan bisa diketahui sebelah kanan atas bahwa konfigurasi pinnya itu dari mulai 1, 2, 3 itu DSG. Jadi yang paling atas, yang sebelah sini itu 1, 2, 3. Yang paling atas berarti drainnya, tengah itu source-nya, dan yang paling bawah itu gate-nya. Nah, sekarang mari kita ukur resistor. Di
Di sini saya memiliki resistor dengan nilai resistansi 220 kilo dan toleransi 1%. Mari kita ukur. Kali ini saya akan menancapkannya ke tes pin nomor 1 dan 2. Oke, mari kita lihat. Nah, ternyata di situ menunjukkan terukur nilainya 227,8 kilo, cukup dekat. Dan di situ juga terlihat bahwa ada lambang resistor dari tes pin nomor 1 dan tes pin nomor 2. Jadi ketika komponen yang kita pakai atau kita tes itu diletakkan di pin-pin tes tertentu, dia akan mengetahuinya. Seperti ini resistor diletakkan di pin nomor 1 dan nomor 2. Dia akan mengetahuinya dan akan mengukur nilai resistansinya. Selain dari mengukur atau mengidentifikasi nilai komponen, transistor tester ini juga memiliki banyak pilihan lain. Kita bisa menahannya untuk menahan momentary buttonnya untuk masuk ke menu pilihan. Di situ bisa kita memilih tester transistor, bisa juga untuk mengukur frekuensi, atau kita juga bisa menggunakan sebagai frekuensi generator, pulse width modulation, dan juga banyak lagi yang lainnya. Self test ini kegunaannya untuk kalibrasi frekuensi F generator, PWM, show data. Jadi alat ini bisa dikalibrasi. Kalibrasinya sendiri itu cukup mudah dengan cara mensortkan ketiga pin tes pinnya. Lalu kita tekan tombol, kita tekan momentary buttonnya selama 2 detik dan dia akan mengkalibrasi. Di sana di layar LCD akan tertera instruksinya seperti apa. Dia akan mengkalibrasi sendiri dan alatnya akan siap digunakan kembali. Dan perlu diingat ketika kita memburn atau memflash pertama kali firmware-nya ke microcontroller, dia akan meminta untuk mengkalibrasi. Jika tidak dikalibrasi, maka dia akan terus meminta sampai akhirnya dikalibrasi, dan alatnya akan jalan dengan normal. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Keadaannya cukup berantakan di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga saja saya harap Anda menikmatinya. Oke, bye-bye.